Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Zian dengan NIM 24113222025 akan menjelaskan tentang penugasan laporan tinjauan desain transformasi budaya. Saya akan menjelaskan tentang langkah tinjauan saya, yaitu tentang Festival Gandrung Sewu yang berasal dari Banyuwangi. Pengertian dari Gandrung Sewu sendiri itu, Gandrung Sewu artinya itu dari bahasa Indonesia merupakan 1000 gandrung, merupakan gelaran festival tahunan tari gandrung kolosal di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang merupakan salah satu bagian Banyuwangi untuk festival. Acara ini diadakan sejak tahun 2012 yang pada awalnya digelar untuk mengenalkan kebudayaan Banyuwangi, khususnya gandrung, ke khalayak luas. Pada saat ini Gandrung Sewu sudah menjadi ikon wisata budaya Banyuwangi. Acara ini bahkan setiap tahun sekali di pantai yang berlatarkan Selat Bali. Kemudian saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah tinjauan yang saya akan lakukan terhadap Festival Gandrung Sewu. Pertama itu ada analisis pamflet dari masa ke masa. Saya ambil dari 2017 sampai 2023. Kemudian kedua dari konteks budaya Gandrung Sewu sendiri. Kemudian yang ketiga pengaruh teknologi pamflet Gandrung Sewu. Yang keempat kesimpulan. Oke, pertama kita akan membahas tentang analisis dari pamflet Gandrung Festival Gandrung Sewu tiap tahun dari masa ke masa. Yang pertama saya ambil dari tahun 2017. Bisa kita lihat terdapat ada pamflet atau poster. Pada tahun ini pamflet huruf yang digunakan sans serif dengan warna kuning. Layout yang digunakan dengan menggunakan simetris dengan dominan warna merah biru untuk pemisahnya. Terdapat objek penari ditaruh di tengah menggambarkan dari tema festival tersebut. Terdapat ringkasan penjelasan dalam pamflet tersebut. Background terdapat gambar penari atau siluet penari. Bisa kita lihat dari tahun 2017 itu masih terlihat ramai dan banyak elemen-elemen yang digunakan dalam penggunaan pamfletnya. Kemudian tahun 2012, pada tahun ini pamflet huruf yang digunakan sans serif masih sama, berwarna putih, dan dalam penamaan judul layout yang digunakan rata kiri dengan dominan warna merah. Terdapat background objek gambar penari. Bisa kita lihat dari perbandingan 2017 dan 2018 memulai perubahan yang sedikit signifikan dalam pembuatan pamflet. Kemudian dari tahun 2019, pada tahun ini pamflet huruf yang digunakan sans serif masih sama, warna putih dan kuning, dan sedikit custom dalam kata sewu. Dalam kata sewu tersebut terdapat sedikit custom untuk menjadikan ciri khas lah, sebagai itu terdapat festival budaya. Pamflet pada tahun ini terlihat lebih simpel, tidak terlalu ramai dalam penggunaan layout warna dominan merah di seluruh bagian pamflet. Kemudian saya akan membahas tentang tahun 2021. Dikarenakan tahun 2020 tidak ada kegiatan festival tersebut dikarenakan adanya COVID. Kemudian saya akan membahas tentang tahun 2021. Pamflet pada tahun ini huruf yang digunakan sans serif berwarna kuning dalam penamaan judul. Layout yang digunakan lebih modern dan bersih dan warna dominan putih dan ungu. Dan sebelah kiri terdapat jadi objek gambar penari dengan layout yang digunakan pada tahun 2021 ini menggambarkan bahwa
kemajuan atau revolusi dalam pembuatan pamflet dari masa ke masa. Bisa dilihat dari 2021 ini mempunyai banyak perubahan. Kemudian pada tahun 2022, pada tahun ini pamflet huruf yang digunakan sans serif dan custom dalam penamaan judul. Layout yang digunakan simetris, objek gambar penari di atas tepat pada judul terlihat simpel dan lebih modern. Warna dominan merah. Tidak berbeda dari tahun 2021, 2022 masih membawakan layout yang simpel untuk penggunaan pamflet pada tahun 2022. Kemudian dari tahun 2023, pada tahun pamflet huruf yang digunakan sans serif custom dengan warna merah dalam penamaan judul. Layout yang digunakan simetris dengan dominan warna biru, objek diletakkan di tengah tepat atas judul. Background yang digunakan lebih bersih, terlihat modern simpel. Pada tahun 2023 ini menurut saya pamflet ini yang paling menarik karena saya melihat kecenderungan lebih terbacanya dalam untuk konsumen jika membaca pamflet tersebut. Kemudian saya akan membahas tentang poin yang kedua, tentang konteks budaya. Konteks budaya tentang Gandrung Sewu itu sendiri. Konteks budayanya yaitu seperti kebanyakan budaya lokal lainnya di Indonesia, festival Gandrung Sewu juga mengalami pengaruh dari globalisasi. Pengaruh ini terutama terlihat dari bentuk perubahan gaya tadi yang kita sudah bahas dan bentuk tarian pada Gandrung Sewu yang semakin modern, yang teknik dalam penariannya itu, serta penggunaan alat musik modern dalam penyajian tarian. Selain itu, pengaruh global juga mengaruhi nilai dan makna dari upacara Gandrung Sewu itu sendiri. Beberapa masyarakat modern mungkin tidak lagi memandang upacara ini sebagai bentuk penghormatan kepada Dewi Sri dan pada para leluhur, melainkan sebagai acara hiburan atau kesenian para masyarakat atau kesenian semata. Namun demikian, banyak juga yang upaya untuk dilakukan untuk mempertahankan nilai dan makna asli dari upacara Gandrung tersebut. Dengan itu, konteks dari upacara Gandrung tersebut dalam pelaksanaannya masih mempunyai perubahan, tapi tetap mempertahankan nilainya. Kemudian poin ketiga, pengaruh teknologi. Saya akan membahas dengan pengaruh teknologi dari segi desain pamflet. Pengaruh teknologi dalam pembuatan pamflet Festival Gandrung Sewu Banyuwangi dari masa ke masa mengalami perubahan dari segi font dan pemilihan layout, juga warna yang dulunya terlihat ramai sampai ke tahap simpel dalam pembuatannya. Sementara itu, dalam upaya promosi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dalam mendukung Festival Gandrung Sewu dalam promosi media sosial dan iklan juga bekerjasama dengan komunitas. Jadi, komunitas yang ada di masyarakat juga turut berkontribusi dalam mengembangkan festival dan mengontrol berita negatif dalam event besar ini. Kemudian kita kesimpulan dari seluruh pembahasan tadi, bisa saya ambil sudut pandang yang mengerucut dari sebuah pembahasan tadi. Seri pertama, pembahasan tentang pamflet tersebut, gimana layoutnya, kemudian dari konteks budaya, kemudian dari pengaruh teknologi dalam pamflet Gandrung Sewu. Kesimpulannya, jika dilihat dari tujuan diselenggarakannya festival ini, maka tidak menutup kemungkinan bahwa Festival Gandrung Sewu termasuk dari satu kebudayaan Pandulukan. Dikatakan demikian karena terselenggaranya festival tersebut, orang dari berbagai etnik datang untuk menyaksikan dan melakukan interaksi. Bahkan bisa jadi orang etnik tertentu ikut andil dalam terselenggaraannya festival tahunan tersebut. Dalam kaitannya Gandrung Sewu sebagai salah satu dari kebudayaan Pandulungan, masih diperlukan adanya kajian lebih lanjut. Saya sebagai desainer melihat dari segi desain pamflet
dari Festival Gandrung Sewu ini sudah cukup memenuhi kriteria dalam pembuatan pamflet dari masa ke masa. Oke, jika ini sebagai kesimpulan, kemudian saya terima kasih atas perhatiannya. Tadi tertera sudah pembahasan tentang langkah-langkah dan lain-lain. Terima kasih. Saya Novalzian, Prodi DKV D3, NIM 24113222025.